Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Balik DPR RI Nasir Jamil menyoroti belum optimalnya perhatian negara terhadap daerah otonomi khusus yang menjadi salah satu indikator lemahnya kebijakan negara. Lemahnya pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah otonomi khusus mencuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh di DPR RI. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dibahas Balik DPR RI bersama Kemenko Polhukam, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan. Dalam rapat tersebut, anggota Balik DPR RI Nasir Jamil menyoroti belum optimalnya perhatian negara terhadap daerah otonomi khusus. Menurut Nasir, belum adanya badan khusus yang menangani daerah otonomi khusus seperti Aceh dan Yogyakarta menjadi salah satu indikator lemahnya kebijakan negara. Ia juga mempertanyakan faktor penghambat pembangunan serta konsep ideal desentralisasi fiskal bagi daerah khusus. Terkait dengan pengakuan dan penghormatan kita kepada daerah otonomi khusus tersebut dan bagaimana sebenarnya konsep ideal desentralisasi fiskal terkait dengan daerah-daerah khusus ini. Bahkan saya juga pernah Pak Ketua Balik yang menyampaikan kepada beberapa orang seharusnya memang kalau kita ingin benar-benar mengakui dan menghargai, menghormati daerah-daerah khusus di Indonesia ini, maka ada satu badan ya tersendiri yang mengurus ini. Selama ini kan cantolannya di Kementerian Dalam Negeri dan itu pun direktur. Ya, nggak begitu kuat cantolannya, ya, pegangannya tidak begitu kuat. Dulu di Menko Polhukam ada Des Aceh misalnya, tapi sekarang saya nggak mendengar lagi Des Aceh hijau. Badan legislasi. Balik DPR RI menegaskan, Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan produk hukum nasional yang menjadi tanggung jawab bersama. DPR RI berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih kuat dan berkeadilan sesuai kekhususan Aceh dan amanat konstitusi. Faldo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI percepat pembahasan rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis karena negara harus hadir lebih tegas melindungi petani dari ketidakpastian harga dan praktik tata niaga yang merugikan. Negara dinilai harus hadir lebih tegas melindungi petani dari ketidakpastian harga dan praktik tata niaga yang merugikan. Hal ini mendorong DPR RI mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis. Anggota Balik DPR RI Rocky Chandra menegaskan, rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis harus segera didorong untuk memberikan perlindungan khusus bagi petani. Perlindungan ini meliputi penetapan harga yang adil, pengaturan pajak, dukungan promosi, serta penguatan distribusi. Menurut Rocky, selama ini kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah daerah sering tidak diikuti swasta. Akibatnya, petani menjadi pihak yang paling dirugikan, terutama saat produksi melimpah dan harga ditekan rendah. Kondisi ini menunjukkan lemahnya peran negara dalam mengawal tata niaga. Undang-undang komoditas strategis ini sangat penting untuk kita dorong. Mengapa? Karena undang-undang komoditas strategis ini diharapkan bisa memberikan perlakuan khusus kepada petani-petani komoditas strategis. Perlakuan khusus yang seperti apa? Perlakuan khusus terhadap penetapan harga, perlakuan khusus terhadap pengaturan pajak serta dukungan promosi dan distribusi. Balik DPR RI berharap melalui pengesahan Undang-Undang Komoditas Strategis, negara dapat hadir lebih kuat dalam mengatur pasar, menegakkan aturan, serta melindungi petani dari praktik yang merugikan. Regulasi ini diharapkan menciptakan kepastian harga, menjaga stabilitas komoditas strategis, dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menekankan reformasi hukum di Indonesia tak boleh hanya bersifat seremonial. Informasi selengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Jadi saya menjadi ketua DPR itu pertama tahun 97. Tapi terus terang saja bahwa
saya tidak terlalu merasakan daripada memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kenapa? Karena waktu yang sama saya memegang beberapa jabatan di tingkat nasional. Dan tahun 1999 saya juga menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian di tahun 2003 saya menjadi Ketua Umum PSSI 2 periode. Keadilan atau kesejahteraan? Kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan, maka itu koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional. Para pemirsa di balik kursi, untuk mengetahui, memahami kegiatan di dapil saya, ikuti saya. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menegaskan agenda pembenahan polisi, kejaksaan, dan juga pengadilan harus terukur, tepat sasaran, dan memberikan rasa keadilan nyata bagi masyarakat. Reformasi hukum di Indonesia tak boleh hanya bersifat seremonial. Komisi 3 DPR RI menegaskan agenda pembenahan polisi, kejaksaan, dan pengadilan harus terukur, tepat sasaran, dan memberikan rasa keadilan nyata bagi masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta mengingatkan tanpa pengawasan yang memadai, kewenangan hakim, jaksa, dan polisi beresiko disalahgunakan dan menimbulkan ketidakadilan. Menurutnya, reformasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tujuan baik tidak gagal dalam implementasi. Kita membuat reformasi yang terukur, tepat guna gitu. Jangan sampai tujuan baik nanti implementasinya malah tidak ada apa-apa. Pengalaman itu menjadikan kita bersama harusnya ini harus berhati-hati, serius. Biar yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh, mohon maaf, kalau tidak sempurna tapi bisa mewujudkan keadilan dari 3 aparat penegak hukum ini. Para narasumber yang saya hormati, ada kesan hakim, jaksa, polisi punya kewenangan yang luar biasa. Berbahaya sekali kewenangan yang luar biasa tidak disertai pengawasan yang secukupnya. Dan ini sudah dibahas. Sudirta menegaskan, penguatan pengawasan internal dan eksternal menjadi kunci. Rekomendasi pengawas yang harus memiliki daya ikat bukan sekadar formalitas. Ia berharap masukan para ahli dapat memperkaya proses reformasi, sehingga meski tidak sempurna, namun mampu menghadirkan keadilan dan menjaga keutuhan bangsa. Fitria Nabila, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI dorong kejelasan mekanisme pengumpulan hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Hak Cipta menyusul masih adanya ketidakpastian hubungan hukum antara pencipta, penyanyi, dan pengguna karya dalam sistem royalti nasional. Badan Legislasi DPR RI mendorong kejelasan mekanisme pengumpulan atau collecting hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Hak Cipta, menyusul masih adanya ketidakpastian hubungan hukum antara pencipta, penyanyi, dan pengguna karya dalam sistem royalti nasional. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menegaskan, dalam sistem collecting yang dibahas saat ini, tidak terdapat hubungan hukum secara langsung antara pencipta dan penyanyi. Menurutnya, mekanisme collecting disepakati dilakukan kepada pihak pengguna karya, bukan kepada penyanyi. Jadi LMKN itu collectingnya kepada siapa, itu mungkin dimantapkan lagi sekarang gitu. Karena kan hubungan hukum secara langsung terkait dengan collecting itu antara pencipta dengan penyanyi itu nggak ada. Tapi hubungan hukum pada kaitannya dengan perjanjian antara pencipta dan penyanyi ya itu kuat, dekat, langsung. Ini kan dalam hal collecting ya. Dalam hal collecting sistem kita ini tidak ada hubungan hukum secara langsung antara penyanyi dengan pencipta. Karena kalau kemarin itu kan kita sudah sepakat melihat juga dari existing pasal penyusunan yang diajukan oleh Teh Meli pengusul terkait dengan
collecting itu dilakukan kepada pihak pengguna. Balik DPR RI menekankan pembahasan RUU Hak Cipta akan terus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, memperjelas mekanisme collecting royalti, serta melindungi hak pencipta dan pihak terkait dalam ekosistem kekayaan intelektual nasional. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Komisi 12 DPR RI mendesak pemerintah perlu menyiapkan skema alternatif pengelolaan sampah bagi wilayah yang tidak termasuk dalam proyek PSEL. Mengingat kebijakan PSEL tidak dapat diterapkan di seluruh wilayah karena adanya persyaratan teknis tertentu, salah satunya terkait dengan volume sampah. 10 wilayah telah ditetapkan sebagai lokasi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL secara nasional. Komisi 12 DPR RI mendesak pemerintah perlu menyiapkan skema alternatif pengelolaan sampah bagi wilayah yang tidak termasuk dalam proyek PSEL. Mengingat kebijakan PSEL tidak dapat diterapkan di seluruh wilayah karena adanya persyaratan teknis tertentu. Anggota Komisi 12 DPR RI Dewi Justisiana mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam memberikan solusi bagi wilayah lain dengan kapasitas sampah yang lebih kecil, sehingga wilayah tersebut tetap memiliki sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efektif. Selain di 10 daerah tadi yang sudah ditetapkan untuk PSEL-nya, bagaimana penerapan pengelolaan sampah untuk daerah-daerah yang di luar 10 tadi, Pak? Karena tidak bisa, kita mengerti tidak bisa semua daerah itu ditetapkan dengan treatment yang seperti PSEL ini karena ada kuota khususnya kalau nggak salah ya Pak ya. Kuotanya itu kalau nggak minimum 1.000 ton. Nah pertanyaannya bagaimana dengan daerah di luar proyek PSEL? Apa saja alternatif untuk pengolahan sampahnya untuk daerah-daerah yang sementara ini tidak masuk di dalam kriteria PSEL ini Pak? Adapun 10 wilayah yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dalam proyek PSEL, yaitu DKI Jakarta, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bogor Raya, Tangerang Raya, Semarang Raya, Medan, serta wilayah di Jawa Barat. Valdo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di balik denyut pembangunan dan gegap gempita kota, pengelolaan sampah Indonesia masih tertatih mengejar zaman. Tumpukan sampah yang kian menggunung menjadikan bisikan sunyi tentang sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada kelestarian. Lantas apa tanggapan DPR RI terkait persoalan ini? Dan informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, sampah yang seharusnya menjelma berkah justru berubah menjadi luka ekologis dan mengancam kualitas hidup generasi mendatang.
DPR RI memandang sudah saatnya negara hadir lebih tegas dan visioner, mendorong transformasi pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan tentunya berkeadilan agar pengelolaan sampah tidak lagi menjadi cerita ketertinggalan, melainkan kisah perbaruan yang berkelanjutan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sampah merupakan persoalan yang terus melekat dengan lingkungan hidup manusia. Kesalahan dalam tata kelola sampah otomatis membawa dampak negatif pada kualitas hidup masyarakat. Gelombang protes warga Tangerang Selatan menjadi salah satu buktinya. Tempat pembuangan akhir atau TPA di Cipecang hanya mampu menampung sekitar 400 ton sampah sehari. TPA Cipecang otomatis tidak mampu memenuhi timbulan sampah di Tangerang Selatan yang mencapai 1.000 ton sehari. Akibatnya, warga resah dengan cemaran lingkungan yang merebak ke pemukiman hingga ke aliran sungai di area TPA. Sementara sampah di perkotaan semakin menumpuk karena kondisi TPA yang penuh dan tidak memungkinkan untuk menampung tambahan sampah. Buruknya pengelolaan sampah di Tangerang Selatan boleh jadi hanya puncak gunung es dari permasalahan sampah di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada tahun 2025 ada sekitar 18,6 juta ton sampah yang dihasilkan dari 185 kabupaten kota se-Indonesia. Mirisnya, 65,8% diantaranya merupakan sampah yang tidak terkelola. Artinya ada sekitar 12 juta ton sampah yang tidak terkelola di Indonesia. Hanya sekitar 10-12% dari total sampah nasional yang berhasil didaur ulang. Sebagian besar sampah plastik dan anorganik masih dibuang ke TPA atau berakhir di lingkungan warga. Rendahnya tingkat daur ulang itu berpengaruh pada indeks kinerja pengelolaan sampah di Indonesia. Bayangkan saja, negara maju seperti Korea Selatan dan Austria mampu mendaur ulang lebih dari 50% sampahnya. Persentase itu menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain. Berkaitan dengan daur ulang, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mengelola sampah. Utamanya, sistem pengelolaan yang mampu mengkonversi sampah menjadi energi. Sampah kita volumenya kurang lebih hampir 60 juta ton, di mana hanya 40%-nya yang dikelola secara selebihnya tidak terkelola. Itu pun pengelolaan sebagian besar masih open dumping. Terlebih dari itu kurang lebih 350 ribu tonnya adalah sampah plastik yang itu sekarang mengintrusi polusi di air laut. Sehingga kita merupakan 3 besar penyumbang sampah laut. Inilah problem sampah yang sekarang sudah ada di depan rumah kita, di depan pintu rumah kita yang harus kita tuntaskan dengan berbagai skema. No or never istilah. Sekarang atau tidak sama sekali atau rusak sekalian. Maka dari itu betul sekali komitmen pemerintah Pak Prabowo ini untuk menuntaskan persoalan sampah tetap dikaitkan dengan tadi swasembada pangan dan swasembada energi. Pengelolaan sampah dengan metode daur ulang sejatinya telah dilakukan oleh sejumlah warga secara swadaya. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal bahkan mengapresiasi pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R di Desa Padamukti, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini, sampah berhasil diubah menjadi produk bernilai ekonomi dan tidak menimbulkan bau menyengat. Menurut Cucun, negara perlu hadir mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkesinambungan dengan peningkatan ekonomi kreatif. Sampah yang kadang-kadang menjadi masalah lingkungan, baunya, kemudian juga tumpukannya, tapi di sini tidak terlalu kelihatan ada bau menyengat atau apa. Ternyata mereka punya cara pemilahan sejak awal. Dari bahkan sebelum datang ke TPS 3R ini. Saya tadi sampaikan bahwa ini kan harus jadi satu ekosistem ekonomi. Jangan sudah dibikin ada pemilahan sampah, optekernya nggak ada. Disinilah wajib kehadirannya negara, kehadiran pemerintah, akan kreativitas yang dilakukan oleh putra-putrinya Pak Kades ini, anak-anak muda ini yang punya keinginan bagaimana di wilayah Padamukti Solokan Jeruk ini clear, nggak ada sampah, tidak ada tumpukan sampah, tidak ada jadi beban untuk permasalahan di lingkungannya. Pengelolaan sampah di Indonesia memang menghadapi tantangan besar. Sebagian besar sampah belum terkelola baik dan masih banyak TPA yang beroperasi sebagai open dumping atau hanya sekedar tempat pembuangan. Pemerintah perlu gencar melakukan transformasi sistem pembuangan sampah
ke arah pengelolaan yang terintegrasi, seperti menggalakkan program 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Selain itu, juga ada inovasi budidaya maggot yang dapat mengelola sampah warga secara lebih efektif dan ramah lingkungan. Pemirsa, musim semi di Jepang selalu menjadi momen yang dinantikan karena saat inilah bunga sakura mekar dan menghadirkan pesona yang tentunya khas. Betul sekali Vincent dan juga pemirsa, mekarnya sakura tidak hanya menjadi fenomena alam, tetapi juga dirayakan melalui berbagai festival musim semi yang kaya akan nilai tradisi. Festival musim semi menjadi bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan masyarakat Jepang terhadap alam dan pergantian musim. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. UMKM ini menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional nih Pak. Ini cukup besar ya. Apakah angka ini memang jadi angka real yang memberikan dampak untuk perekonomian atau memang sebenarnya ini adalah bumerang yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini masih terfokus kepada industri kecil bukan industri besar Pak? Terbukti pada saat krisis dunia terjadi, kita Indonesia kenapa bertahan? Justru karena 61% PDB-nya dari usaha mikro kecil dan menengah. Justru UMKM Jadi yang mampu dia bertahan. pondasi. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika krisis besar itu memang yang akan kolaps yang paling dahulu itu adalah yang perusahaan-perusahaan besar. Kalau ekonomi kreatif, para konten creator anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu mampu kemudian mengambil peluang dan potensi dengan digital marketing misalnya, itu akan tembus pasar-pasar dunia. Permasalahan kita hari ini adalah bagaimana usaha mikro, kecil, menengah, small medium enterprise kita itu diperkuat daya saingnya. Kita persiapkan mereka harus tahu apa standar kalau masuk Eropa. Ya. Bagaimana standar kalau masuk ke pasar China. Ini yang sedang kita persiapkan. Sudah ada beberapa program kolaborasi yang sedang kita lakukan. Salah satu gagasan yang kita sekarang ini sedang kembangkan adalah bagaimana industri-industri besar dengan CSR-nya itu punya tanggung jawab untuk mengangkat UMKM yang di sekitarnya. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, berbagai daerah di Jepang menggelar festival musim semi, mulai dari hanami, parade budaya, hingga pertunjukan seni tradisional. Perpaduan antara keindahan sakura dan juga kekayaan budaya menjadikan festival musim semi sebagai daya tarik wisata yang mendunia. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan sejenak keindahan momen musim semi di Jepang dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Musim semi menjadi momen istimewa bagi masyarakat Jepang ketika bunga sakura mulai bermekaran dan menghadirkan suasana yang penuh keindahan serta nuansa hangat di berbagai daerah. Keindahan alam ini sekaligus dirayakan melalui berbagai festival musim semi yang syarat akan tradisi, budaya, dan nilai kebersamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Jepang hingga saat ini. Festival musim semi di Jepang identik dengan tradisi hanami, yaitu kegiatan menikmati keindahan bunga sakura yang bermekaran di taman, di tepi sungai, hingga area kuil. Dalam tradisi ini masyarakat berkumpul bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja sambil bersantai, berbincang, dan menikmati hidangan khas, menciptakan suasana hangat penuh kebersamaan dan keakraban. Dalam suasana ini, masyarakat Jepang biasanya menggelar piknik sederhana di bawah rindangnya bunga sakura, sambil menyantap bekal khas seperti bento, dango, dan berbagai makanan musiman. Kegiatan ini tak hanya menambah kelezatan hidangan, tetapi juga menciptakan kehangatan kebersamaan, keakraban, serta momen berbagi yang berkesan bagi semua yang hadir. Selain hanami, berbagai kota di Jepang juga mengadakan festival khas musim semi yang menarik perhatian wisatawan. Seperti Festival Sakura Ueno di Tokyo yang dipenuhi suasana meriah, Festival musim semi di Kyoto, dan latar kuil-kuil bersejarah yang elegan. Hingga Festival Takayama yang terkenal dengan parade kereta hias tradisional.
Seluruh perayaan ini menjadi wujud pelestarian budaya sekaligus ajang kebersamaan masyarakat dalam menyambut keindahan musim semi. Setiap festival menampilkan beragam pertunjukan seni, musik, dan tarian tradisional yang memukau, serta kostum khas dengan warna dan motif menarik. Seluruh atraksi ini tak hanya menjadi hiburan, namun juga memperkaya pengalaman wisatawan dalam mengenal budaya lokal dan nilai tradisi yang terus dilestarikan oleh masyarakat Jepang. Tak hanya itu, festival musim semi juga dimeriahkan dengan cahaya lampion yang menghiasi suasana malam hari di berbagai lokasi. Kilau lampion tersebut menciptakan atmosfer yang meriah namun tetap syarat akan makna, sekaligus memberikan nuansa hangat, magis, dan romantis yang membuat perayaan musim semi semakin berkesan. Tak kalah menarik, suasana malam hari juga semakin magis dengan Yozakura, yaitu bunga sakura yang diterangi lampu, sehingga menciptakan pemandangan yang romantis, elegan, dan memukau. Keindahan ini sering dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati malam sambil berkumpul dan mengabadikan momen. Perpaduan budaya, kuliner, serta keindahan alam inilah yang menjadikan festival musim semi di Jepang sebagai daya tarik istimewa yang selalu dinanti dan dirayakan setiap tahunnya. Festival musim semi di Jepang bukan sekedar perayaan mekarnya bunga sakura, tetapi juga menjadi wujud keindahan tradisi, kebersamaan, dan rasa syukur yang menyatu harmonis dengan alam. Melalui berbagai rangkaian kegiatan, perayaan ini menciptakan momen istimewa yang penuh makna, sekaligus menjadi warisan budaya yang selalu dinantikan dan dirayakan setiap tahunnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Dan sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Vincent Ali dan rekan saya Nazia Sudirja, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. bahwa saya